Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Karisma Friadika dari kelas 1B. Di sini saya akan membahas tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ada 5, yaitu yang pertama hukum Lavoisier, yang kedua hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir yang kelima yaitu hukum hipotesis Avogadro. Sini kita akan membahas yang pertama yaitu hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier juga dikenal sebagai hukum kekalahan massa. Teori ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis Antoine Laurent Lavoisier. Hukum itu ditemukan saat Lavoisier membakar merkuri cair putih dengan oksigen hingga berubah menjadi merkuri oksida berwarna merah. Kemudian Lavoisier juga memanaskan merkuri oksida merah sampai kembali terbentuk merkuri cair putih dan oksigen. Dalam penelitian itu, Lavoisier lantas menemukan bahwa ada peran dari gas oksigen dalam reaksi pembakaran massa oksigen pada saat proses pembakaran ternyata sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksigen dipanaskan. Bunyi dari hukum Lavoisier adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total setelah zat reaksi. Hal tersebut lantas disebut sebagai hukum kekalahan massa karena di dalam reaksi kimia tidak mengubah massa. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu 5 gram oksigen direaksikan dengan 5 gram logam magnesium hingga membentuk senyawa oksida. Dari reaksi tersebut, berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan? Di sini yang ditanyakan berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan. Baik, untuk mencari massanya yaitu dengan cara massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Baik, untuk mencari massanya yaitu kita tambah saja 5 gram oksigen tambah 5 gram massa logam magnesium. Jadi untuk hasilnya yaitu sama dengan 10 gram massa magnesium oksida. Nah, jadi massa magnesium oksida yang dihasilkan yaitu 10 gram. Baik, lanjut yaitu hukum kedua yaitu hukum Proust juga dikenal sebagai hukum perbandingan besar. Hal ini dikarenakan pada zaman literasi dan Proust menemukan bahwa setiap senyawa
massa besi dan belerang dalam senyawa besi sulfida dalam 7/4, berapakah massa belerang yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa besi sulfida dengan 21 gram besi tanpa sisa reaksi? Baik, untuk mencarinya dengan cara perbandingan belerang dan besi kali massa besi. Baik, kita langsung cari, yaitu perbandingan belerangnya, yaitu ada 4/7, 4/7, dan massa besinya yaitu 21 gram. Baik, langsung kita kalikan saja, yaitu hasilnya 12 gram. Maka massa belerang yang dibutuhkan adalah 12 gram. Baik, kita lanjut ke nomor 3, yaitu nomor 3, hukum Dalton. Hukum Dalton pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan asal Inggris bernama John Dalton. Dalam penelitiannya, John Dalton membandingkan unsur-unsur yang terkandung dalam beberapa senyawa. Hasil yang ditemukanlah hukum perbandingan ganda yang berbunyi, jika ada dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa yang lain dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat sederhana. Contohnya adalah belerang dan oksigen yang dapat membentuk dua senyawa. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Unsur fosfor dan oksigen yang direaksikan membentuk dua jenis senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosfor dan 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Apakah senyawa tersebut termasuk ke dalam hukum Dalton? Baik, langsung saja kita bahas, yaitu dengan cara massa oksigen pada senyawa 1 yaitu 55 min 31 menghasilkan 24, dan pada senyawa 2 massa fosfor pada senyawa 2 yaitu 71 min 40 menghasilkan 31. Dengan demikian massa fosfor antara senyawa 1 dan 2 yaitu sama 1/1, dan massa oksigen dari senyawa 1 dan 2 adalah sebagai berikut, yaitu 24/40, maka menghasilkan 4/5. Nah, dari mana menghasilkan 24 dan 40? Yaitu dari senyawa 1 yaitu 24, dan 40-nya itu dari senyawa 2. Nah, dari hasil 4/5 merupakan bilangan bulat sederhana, maka kedua senyawa tersebut masuk ke dalam kriteria hukum Dalton. Oke. Baik, langsung saja ke nomor 4, yaitu hukum Gay-Lucas. Hukum Gay-Lucas merupakan hukum sebuah yang membahas mengenai hubungan antara tekanan dan suhu dari gas ideal pada keadaan volume tetap. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Baik, contoh soalnya, liter gas hidrogen bereaksi dengan 2 liter gas klorin sehingga menghasilkan 4 gas hidrogen klorida. Apabila gas hidrogen yang telah direaksikan sebesar 10 liter, berapakah gas hidrogen klorida yang dihasilkan? Baik, untuk mengetahui berapa gas hidrogen klorida yang dihasilkan dengan cara
volume hidrogen banding volume klorin banding volume hidrogen klorida, yaitu volume hidrogennya 2, volume klorin 2, volume hidrogennya 4. Nah, maka menghasilkan 10 banding 10 banding 20. Maka hidrogen yang dihasilkan dari 10 liter air adalah 20 liter. Yang nomor 5 yang terakhir, hukum Avogadro adalah gas-gas dengan volume yang sama serta berada pada suhu dan tekanan yang sama. Langsung saja ke contoh soalnya. Baik, untuk soal hukum yang kelima yaitu hukum Avogadro. Sebuah tabung 5 liter berisi 2 kali 1022 molekul gas karbon dioksida pada suhu dan tekanan yang sama. Berapakah jumlah molekul gas nitrogen dalam tabung bervolume 4 liter? Nah, sebelum kita mencari nitrogen dalam tabung, kita harus mengetahui rumusnya dulu, yaitu N1 per P1 sama dengan N2 per P2. Keterangannya ialah N jumlah molekul gas tertentu, sedangkan V volume ruang gas. Baik, langsung saja kita mencari. Nah, di sini N1 V12 dikali 1022 5 N2 sama dengan N2 V2 sama dengan N24 sama dengan 1, kali 1022. Jadi molekul gas nitrogen dalam tabung bervolume 4 liter yaitu 1,6 dikali 1022 molekul. Baik, sekian video singkat dari saya yang menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.